Sobat Analis, ketemu lagi dengan saya di Analisis Volumetri Smagbo. Di video kali ini, kita akan bahas tentang netralisasi part kedua. Nah, untuk netralisasi part kedua, kita akan bahas dan berfokus tentang rumus-rumus pH dalam titrasi. Yang masih ingat pelajaran di kelas 10? Yuk kita review bersama-sama tentang rumus-rumus pH. Tonton sampai habis videonya ya. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang netralisasi part kedua. Nah, di part kedua kita akan bahas tentang apa saja? Kita lihat yuk. Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang pH dan kurva titrasi. Tentu saja sudah tidak asing mendengar kata pH, karena kalian di kimia dasar pasti juga sudah dapat, gitu ya. Nah, cuman apa bedanya sih pH di kelas 10 dengan di kelas 11? Yuk kita lihat dulu. Dari mind map-nya yang pertama kita akan bahas tentang jenis-jenis pH, kemudian yang kedua ada perhitungan pH, dan yang ketiga ada kurva titrasi. Nah, sebelum lanjut ke pH, kita review lagi tentang kekuatan asam. Nah, yang namanya asam biasanya itu kan sebuah elektrolit ya, bisa elektrolit kuat, elektrolit lemah. Nah, apa sih elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Nanti kamu bisa komen ya di bawah ya. Oke, nah yang namanya elektrolit pasti dia akan terionisasi. Kalau di dalam air, ionisasinya kita bisa simbolkan menjadi Ha. Kalau terionisasi melepaskan H+ dan amin. Nah, dari ionisasi ini biasanya kita bisa menentukan kekuatan dari suatu asam. Dan kekuatan itu atau kesetimbangannya biasanya kita sebut sebagai Ka. Nah, persamaannya akan menjadi konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Nah, dari sini kita bisa menentukan manakah yang termasuk ke dalam asam kuat dan manakah yang termasuk ke dalam asam lemah. Karena kenapa kita harus bisa membedakan? Karena dari kekuatan tersebut ternyata rumus pH-nya sama atau berbeda? Tentu saja berbeda, begitu ya. Nah, yang berikutnya ada pH. Nah, apa sih sebenarnya pH? Power of apa coba? Ya, power of hydrogen. Nah, definisi dari pH adalah keasaman suatu larutan diukur berdasarkan konsentrasi H+ dalam larutan tersebut. Nah, kalian pasti juga sudah tidak asing lagi dengan rumus pH-nya. pH biasanya dinyatakan dengan min log konsentrasi H+. Kemudian, karena di sini ada konsentrasi H+, dan menurut Arrhenius, kalau kalian masih ingat bahwa asam itu dinyatakan zat yang dapat melepaskan H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan OH-, sehingga POH bisa kita juga nyatakan sebagai min log konsentrasi OH-. Nah, kalau di dalam air, pH ditambah dengan POH akan menjadi 14. Nah, kemudian kamu pasti juga masih ingat ada suatu tetapan, ada yang namanya Ka, Kb, ataupun Kw. Nah, Kw ini adalah tetapan air yang nilainya adalah 10⁻⁴. Nah, kemudian jenis-jenis pH apa saja yang akan kita pelajari? Jadi hampir sama dengan yang kamu sudah pelajari di kelas 10. Yang pertama ada pH larutan asam kuat dan basa kuat. Yang kedua ada pH larutan asam lemah dan basa lemah. Yang ketiga ada pH larutan buffer atau penyangga. Yang keempat ada pH larutan garam yang terhidrolisis. Dan yang terakhir ada pH larutan dari asam poliprotik. Mungkin yang agak berbeda adalah yang terakhir. Nah, apa sih bedanya pH larutan dari asam poliprotik dan monoprotik? Nanti kita akan bahas ya. Oke. Yang berikutnya kita bahas dulu dari yang pertama, pH asam dan basa kuat. Nah, tentunya ini juga sudah tidak asing lagi, gitu ya. Kalau yang pernah mendalami kimia dasar, itu ya, baik kimia dasar 1 atau kimia dasar 2, yang pernah remedial mungkin, gitu ya, nggak usah angkat tangan deh. Yang senyum-senyum sendiri lihat video ini,
udah ketahuan. Jangan remet ya. Bercanda. Oke. Nah, kemudian apa sih rumus pH-nya kalau kamu ketemu asam kuat? Dan sebelum kamu bisa menentukan rumus asam kuat dan basa kuatnya, kamu tentunya harus bisa manakah asam yang termasuk asam kuat dan manakah yang termasuk basa kuat. Contoh asam kuat apa saja? Nanti kamu komen ya di bawah ya. Contoh basa kuat apa saja? Juga komen di bawah ya. Nah, kemudian di sini saya sudah nyatakan ketika kamu menemukan asam kuat, maka untuk menghitung rumus pH-nya, tinggal masukkan saja ke rumus umumnya, yaitu min log konsentrasi H+. Nah, sedangkan untuk basa, sama seperti tadi, kamu harus tahu dulu konsentrasi OH-nya, dimasukkan ke rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, untuk mencari pH-nya bagaimana? Tinggal dikurangkan saja dengan yang tadi, 14 min POH. Nah, apa sih bedanya untuk asam yang poliprotik? Nah, kamu harus lihat dulu satuan yang digunakan. Contoh asam poliprotik itu apa? Coba komen juga di bawah ya. Nah, jadi kalau ketemu asam poliprotik, ketika satuannya konsentrasinya menggunakan molaritas, maka kamu harus memperhitungkan valensinya. Nah, jadi untuk mencari konsentrasi H+-nya, harus dikalikan valensi dengan konsentrasi asamnya. Tapi kalau kamu menemukan asam yang satuannya sudah dalam bentuk normalitas, jadi konsentrasi H+-nya akan sama dengan konsentrasi asamnya. Oke, nanti kita coba untuk latihan soalnya ya. Yang berikutnya ada pH asam dan basa lemah. Nanti coba berikan contoh asam lemah dan basa lemah. Coba nanti kamu cari ya, dan komen di bawah. Nah, untuk asam dan basa lemah, apakah sama rumusnya dengan asam dan basa kuat? Tentu saja tidak. Makanya tadi kita di awal kita bahas tentang kekuatan asamnya. Nah, di sini ada dua rumus, jadi kamu boleh pilih rumus yang pertama atau kedua, sama saja. Kalau kamu mau membuktikan rumusnya sama atau tidak, pasti nanti hasilnya juga akan sama. Jadi, saya bebaskan mau pakai rumus pertama atau kedua. Kalau kamu menggunakan rumus yang pertama, ketika mau mencari pH larutan asam lemah, maka rumusnya setengah pKa dikurangi setengah log konsentrasi asam. Nah, kalau mau menggunakan rumus yang kedua, kamu harus mencari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara akar Ka dikali konsentrasi asam. Nah, tapi ingat, tidak hanya sampai di situ. Setelah ketemu konsentrasi H+, jangan lupa dimasukkan kembali ke dalam rumus umum pH, yaitu min log konsentrasi H+. Nah, sama juga dengan yang basa. Kalau kamu menggunakan rumus yang pertama, hasilnya akan langsung dapat POH. Tetapi, kalau kamu menggunakan rumus yang kedua, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa, berarti langkah kamu masih ada 2 step lagi. Yang pertama, harus memasukkan ke dalam rumus POH. Nah, yang ketiga, kamu harus masukkan ke dalam rumus pH jika yang dicari adalah pH. Jadi, pH sama dengan 14 min POH. Oke, nanti biar lebih paham lagi, kita lihat latihan soalnya. Nah, kemudian pH larutan penyangga atau buffer. Nah, larutan buffer ini kamu juga sudah tidak asing lagi di kelas 10 kalau ketemu grafik biasanya akan ketemu juga namanya larutan buffer. Nah, apa sih sebenarnya larutan buffer? Kamu boleh komen juga di bawah. Nah, ada berapa sih larutan buffer? Larutan buffer itu sebenarnya ada 2. Jadi buffer asam dan buffer basa. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana sih cara membuat buffer asam dan bagaimana cara membuat buffer basa? Ada berapa carakah? Ada 1, 2, 3, atau 4, gitu ya. Nah, jadi cara membuat larutan buffer ada 2 untuk masing-masingnya. Jadi ketika kamu mau membuat larutan buffer asam, berarti ada 2. Untuk membuat buffer basa juga ada 2. Nah, ciri-ciri larutan buffer itu yang seperti apa? Gitu ya. Nah, biasanya kamu harus lihat dulu dari cara pembuatannya.
cara pembuatan buffer asam. Nah, di sini buffer asam tadi saya katakan ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mereaksikan antara asam lemah dan basa kuat. Nah, diingat-ingat, kalau direaksikan berarti harus ada yang bersisa. Nah, siapakah yang bersisa? Yang bersisa adalah asam lemahnya. Sehingga nanti yang kamu dapatkan di akhir reaksi adalah asam lemah dan garamnya. Nah, tapi kalau kamu pakai cara yang kedua adalah mencampurkan antara asam lemah dengan garamnya. Nah, contoh asam lemah itu apa? Nanti kamu bisa komen di bawah, dan garamnya tuh apa, gitu ya. Nah, saya berikan contoh yang paling mudah ketika kamu punya asam lemahnya adalah CH3COH. Maka garam yang biasa kita gunakan adalah CH3COONA. Nah, di sini mencari rumus pH-nya, kamu bisa pakai dua cara juga. Cara yang pertama, pH sama dengan pKa plus log, konsentrasi garam per konsentrasi asam. Sedangkan cara yang kedua, konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Nah, sampai di sini tentu saja kamu juga harus memasukkan dalam rumus pH kembali. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Nah, kemudian kalau untuk buffer basa juga sama, dapat dibentuk dengan dua cara atau dibuat dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mereaksikan antara basa lemah dan asam kuat. Diingat-ingat yang harus bersisa atau berlebih adalah basa lemahnya. Jadi di sini yang berperan adalah zat yang lemah. Nah, kemudian ketika sudah dapat hasil reaksinya, didapatkan basa lemah, kemudian terbentuk garam, maka kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Atau kamu bisa bentuk dengan cara yang kedua, yaitu mencampurkan antara basa lemah dengan garamnya. Nah, contoh yang paling mudah kalau kamu punya basa lemahnya adalah NH4OH, maka garamnya adalah NH4Cl. Nah, kamu bisa tinggal masukkan ke dalam rumus POH-nya atau ke dalam rumus konsentrasi OH-nya. Nah, nanti kamu akan bisa melihat cara pembuatan buffer yang paling mudah. Biasanya kita pakai di cara yang kedua, yaitu mencampurkan antara asam dan garamnya atau basa dan garamnya. Itu nanti kamu akan temukan di semester genap pada metode kompleksometri. Karena dalam kompleksometri kita butuh larutan buffer dan biasanya kalian dituntut untuk bisa membuatnya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya pH larutan hidrolisis. Nah, apa sih yang disebut sebagai larutan hidrolisis? Kamu bisa juga komen di bawah. Kemudian larutan hidrolisis, ada hidrolisis apa saja? Nah, di sini hidrolisis dibagi jadi dua, hidrolisis asam dan hidrolisis basa. Nah, apa sih ciri-ciri dari larutan hidrolisis? Yang perlu kamu ingat, ketika menemukan larutan hidrolisis, larutan tersebut antara reaktannya atau semua pereaksinya harus habis sempurna, jadi tidak bersisa. Kalau tadi kamu akan membedakan dengan larutan buffer biasanya nanti akan bersisa, ada sisanya dari yang lemah. Nah, kalau dalam larutan hidrolisis harus habis sempurna. Nah, di sini juga kita dapat menandai bahwa ini telah terjadi titik ekuivalen. Kalau dalam titrasi, larutan hidrolisis sebagai penanda terjadinya titik ekuivalen. Masih titik ekuivalen? Jadi mililiter penitrar sama dengan mililiter titrat. Nah, kemudian apa sih bedanya hidrolisis asam dan hidrolisis basa? Nanti kamu buka lagi buku atau catatan kamu di kelas 10 begitu ya. Nah, kalau hidrolisis asam yang perlu kamu ingat, yang kita cari bukan H+, tetapi adalah OH-nya. Sehingga
kita akan menemukan rumus akar KW per KA. Loh, kok OH- tapi di sini KA? Nah, jadi kamu harus diingat-ingat kembali bahwa hidrolisis asam ini nanti akan melibatkan asam lemah dan juga basa kuat. Nah, sehingga asam lemahnya tadi memiliki Ka. Jadi KW per Ka dikali konsentrasi garam yang terbentuk. Nah, kemudian yang kedua ada hidrolisis basa. Nah, hidrolisis basa ini biasanya dibentuk dari basa lemah dan juga asam kuatnya. Sehingga di sini bukan OH- lagi yang dicari, melainkan H+-nya. Nah, rumusnya akan menjadi akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Diingat-ingat, KB-nya di sini berasal dari KB basa lemahnya. Nah, kalian jadi bisa pilih rumusnya mau pakai rumus pertama atau pakai rumus kedua, up to you. Pokoknya kalau dibuktikan hasilnya pasti akan sama. Nah, yang berikutnya pH larutan asam poliprotik. Nah, contoh asam poliprotik itu apa? Jadi saya contohkan yang paling mudah, ketika kamu punya H2CO3, gitu ya. Nah, asam poliprotik di sini, gitu ya, bisa diprotik yang valensinya lebih dari 2, 3, gitu ya. Nah, biasanya mereka akan memiliki Ka1 dan Ka2 tergantung jumlah hidrogennya. Nah, biasanya kalau nanti kamu akan bagi antara Ka1 dibagi dengan Ka2 akan lebih dari 100. Nah, kalau hasilnya lebih dari 100, maka disosiasi yang pertama merupakan sumber utama dari H+-nya. Sehingga pengaruh konsentrasi H+ dari disosiasi kedua diabaikan. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kamu punya Ka1 dan Ka2, kamu bandingkan dulu. Kalau dia hasilnya lebih dari 100, maka Ka2-nya dapat diabaikan. Jadi dalam perhitungan pH-nya, kita hanya melihat disosiasi yang pertama, dan untuk menghitung pH-nya sama seperti menghitung pH asam lemah monoprotik. Nah, jadi ini akan terjadi pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Mungkin nanti kamu juga akan mendapatkan materi ini lebih lanjut secara teoritis akan dibahas di tingkat berikutnya. Kalau kamu mengambil jurusan kimia di universitas, gitu ya. Oke, materi yang berikutnya adalah pembuatan kurva titrasi. Nah, apa sih yang disebut dengan kurva titrasi? Kurva titrasi sebenarnya adalah sebuah kurva yang dibuat dengan memplot mililiter penitar sebagai sumbu X-nya dan kepekatan zat yang dianggap penting atau berperan sebagai sumbu Y. Jadi seperti biasa kalau yang namanya kurva pasti akan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu selalu volume, nah sumbu Y-nya tergantung kepekatan zatnya. Nah, di dalam volumetri, kurva titrasi ini bisa berbeda-beda. Jadi kalau kamu nanti ketemu metode netralisasi, sumbu Y-nya nanti akan berbeda. Kemudian nanti kamu ketemu argentometri, yang berbeda adalah sumbu Y-nya. Kemudian kompleksometri nanti berbeda lagi. Nah, apa sih yang penting dalam kurva titrasi ini gitu ya? Ada 4 daerah penitaran. Nah, penitaran atau daerah yang pertama kita sebut sebagai daerah sebelum penitaran dimulai. Yang kedua adalah daerah selama penitaran sebelum titik setara. Yang ketiga adalah titik setara. Dan yang keempat adalah daerah selama penitaran setelah titik setara. Jadi kamu harus menentukan 4 daerah untuk bisa membuat kurva titrasi ini. Nah, kurva titrasi ini berfungsi untuk apa saja? Yang pertama, kamu bisa gunakan untuk menentukan titik ekuivalen. Yang kedua, kamu bisa pakai untuk menentukan indikator apa yang tepat. Nah, kurva titrasi ini bisa kamu dapatkan dari mana?
Nah, biasanya kita bisa hitung secara teoritis dengan menggunakan rumus-rumus pH yang tadi sudah kamu pelajari gitu ya, atau yang sudah pernah kamu dapatkan di kelas 10. Oh, jadi fungsinya akan ketemu di sini nih, di volumetri. Rumus-rumus pH yang kamu dulu sudah dapatkan akan diterapkan langsung di dalam penitaran atau di dalam titrasi untuk menentukan titik akhir dan juga pembuatan kurva. Nah, tetapi nanti kamu juga akan dapatkan pembuatan kurva titrasi ini di lab analisis instrumen 1, tapi di semester depan, gitu ya. Nah, jadi pembuatan kurva titrasinya nanti kamu akan buat secara manual, cuman untuk mendapatkan pH-nya, kamu tidak harus menghitung satu-satu, karena itu praktek, jadi kamu akan dapatkan pH-nya dari pH meter, gitu ya. Nah, karena di dalam analisis volumetri, kita tidak mempelajari pH meter, dan kita tidak berkaitan dengan instrumen, maka kamu harus menghitung pH-nya secara manual, gitu ya. Nah, kemudian saya akan contohkan kurva titrasi dalam metode netralisasi. Nah, di sini sudah terlihat ada kurva antara asam kuat dan basa kuat. Nah, kamu bisa lihat titik-titik yang ada di sini adalah titik-titik pH di mana titrasi berlangsung. Jadi kalian bisa lihat pada 0 mili di volume penitarnya pH-nya masih belum terlihat. Nah, semakin banyak volume penitarnya, maka akan semakin tinggi dari si pH-nya. Jadi, kalau kurvanya seperti ini, kamu harus bisa menentukan siapakah penitarnya dan siapakah titratnya, apakah asam kuat ataukah basa kuatnya. Nanti kamu bisa komen di bawah ya. Nah, terus di sini ciri-ciri yang lainnya yang kamu bisa lihat daerah-daerahnya. Daerah yang pertama sebelum penitaran berarti kita katakan titik awal titrasi. Jadi pada saat penitarnya belum ditambahkan atau 0 mili itu adalah daerah yang pertama. Nah, di sini pada saat volume penitarannya 0. Kemudian daerah yang kedua adalah titik di mana penitaran berlangsung tetapi belum tercapai titik setara. Nah, yang titik-titik banyak biasanya ini akan sangat berdekatan dan pH-nya tidak terlalu meningkat tajam atau signifikan. Nah, kemudian daerah yang ketiga yang kita sebut sebagai titik setara biasanya akan terjadi lonjakan pH. Nah, kemudian daerah yang keempat kita sebut sebagai daerah selama penitaran setelah titik setara. Nah, jadi ciri-ciri kurva titrasi adalah seperti ini. Kemudian, bagaimana cara kita menentukan dari indikator yang digunakan ataukah titik ekuivalen yang kita tentukan? Nah, kita lihat ilustrasi seperti ini. Nah, cara menentukan titik ekuivalennya, kamu nanti akan belajar di lab analisis instrumen di semester genap tentunya, gitu ya. Nah, tapi yang harus kamu lihat, cara menentukan titik ekuivalennya adalah seperti ini. Jadi nanti kamu harus buat perpotongan garis. Nah, biasanya kalau dalam praktik di sini karena asam kuat dan basa kuat, kalian bisa langsung tentukan ada satu titik di tengah-tengah yang signifikan. Ini kalau penitarannya tepat, begitu ya. Nah, dalam prakteknya untuk dapat pH 7 ini akan sangat sulit, begitu ya. Nah, secara teoritis akan didapatkan seperti ini. Kemudian untuk menentukan indikator apa yang digunakan, nah kita bisa buat garis seperti ini. Nah, perpotongan garisnya ini yang kita sebut sebagai daerah untuk menentukan indikatornya. Jadi, di antara pH 4 sampai pH 10, kamu bisa lihat nanti trayek pH indikatornya yang sudah kita bahas di netralisasi part pertama.
gitu ya. Kalau kamu punya trayek pH indikator, bisa kamu buka lagi, kira-kira indikator apa saja yang bisa digunakan pada titrasi yang melewati titik ekuivalen pada pH 7. Nah, jadi semua indikator pada pH tersebut bisa kita gunakan sebagai alternatif penitarannya, gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah di sini ada kurva titrasi antara basa kuat dan asam kuat. Nah, pasti kalian juga lihat perbedaannya. Apa sih perbedaannya dengan kurva yang pertama? Nah, jadi di sini biasanya dimulai dari pH tinggi. Nah, ketika pH tinggi, kemudian semakin lama semakin turun pH-nya, kalian juga harus bisa tentukan siapakah titrannya dan siapakah titratnya. Nah, kemudian kurva titrasi yang ketiga, di sini ada titrasi asam lemah dan basa kuat. Kalau yang namanya asam lemah, biasanya tidak akan dimulai dari pH yang rendah. Nah, tapi pH-nya sudah naik di antara pH 3 atau 4. Gitu ya. Nah, kemudian ketika dia berakhir dengan pH tinggi, kamu juga harus bisa menentukan siapakah titrannya dan siapakah titratnya. Kemudian kurva titrasi yang berikutnya ada titrasi asam kuat dan basa lemahnya. Nah, kamu bisa lihat kalau dimulai di awal titrasi pH-nya sangat rendah, jadi dimulai dari pH 1, kemudian semakin lama semakin naik pH-nya, berarti kamu juga bisa tentukan siapakah titrannya dan siapakah titratnya. Jadi masing-masing kurva titrasi memiliki ciri-ciri tertentu. Dan kamu bisa menentukan atau bisa melihat dari kurvanya manakah yang titratnya asam kuat, manakah yang titratnya asam lemah, basa kuat atau basa lemah, begitu ya. Nah, dilihat dari kecenderungan kenaikan pH-nya, gitu ya. Nah, kemudian ini yang kamu praktekkan di levolumetri. Jadi akan ada dua titik ekuivalen. Titik ekuivalen yang pertama sekitar pH 8,8, yang titik ekuivalen kedua adalah sekitar 3,8. Nah, dari sini kamu bisa melihat kenapa sih ada dua titik ekuivalen? Nah, kamu bisa komen di bawah, karena kemarin juga sudah dijelaskan pada saat penetapan di volumetri, begitu ya, kenapa ada dua titik ekuivalen. Nah, di sini juga kamu bisa lihat kecenderungannya, karena sifat sampelnya adalah basa, kemudian dititar oleh asam, maka semakin lama akan semakin turun. Nah, jadi kamu harus lihat lagi sampel campurannya, yaitu NaHCO3 dan Na2CO3 merupakan campuran basa, dan kamu titar dengan HCl, maka semakin lama pH-nya akan semakin turun. Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Ini tentunya kamu juga sudah mempelajari di pendahuluan volumetri. Jadi kalau kemarin saya suruh sebutkan contoh-contoh bahan baku primer, kalian sudah dapat menyebutkan dengan lengkap. Nah, jadi saya akan hubungkan dengan titrasinya. Jadi kalau kalian bisa menyebutkan contoh bahan baku primer bersifat asam, pasti nanti dia akan digunakan untuk menentukan konsentrasi dari bahan baku sekunder basa. Nah, contoh bahan baku primer bersifat asam yang paling mudah kamu bisa dapatkan asam oksalat, dipakai untuk menentukan konsentrasi siapa. Nah, yang paling mudah juga kamu temukan ada NaOH. Nah, kemudian ketika kamu punya bahan baku primer bersifat basa, contohnya Na2CO3 atau bisa juga boraks, di sini dipakai untuk menentukan konsentrasi bahan baku sekunder yang bersifat asam. Contohnya adalah HCl dan H2SO4. Nah, kemudian ada pembuatan bahan baku sekunder. Di sini bahan baku sekunder yang kita gunakan seperti NaOH 0,1N, biasanya kita buat dari larutan pekatnya.
Nah, mungkin kamu juga sudah pernah dapat di kimia dasar 2, ada membuat larutan NaOH 50% atau biasa kita sebut sebagai larutan Sorensen. Nah, cara pembuatan larutan Sorensen seperti apa? Kalau yang masih ingat, coba komen di bawah ya. Nah, kemudian ada NaOH 50%. Artinya apa? Perbandingan antara zat terlarut dan pelarutnya itu adalah 1:1. Nah, ini adalah pengecualian untuk NaOH. Kemudian berapa persen sih kepekatan dari larutan Lindy Sorensen ini? Nah, ini sudah tidak bisa dibantah lagi gitu ya. Karena untuk larutan Sorensen sendiri kepekatannya pasti 19 M atau 19 normal. Nah, untuk membuat larutan NaOH yang encer, maka kamu tinggal pakai rumus yang paling legend atau rumus yang paling legenda gitu ya. Kamu tinggal pakai rumus pengenceran, Vinivana atau Vici-Vaca, sama saja. Nah, kemudian yang harus diperhatikan pada saat pembuatan NaOH, kenapa sih harus pakai air suling yang bebas CO2? Nanti kalau yang tahu jawabannya, komen juga di bawah. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat larutan HCl 0,1N? Sama juga caranya, biasanya kita buat dari larutan HCl pekat yang konsentrasinya 37%. Nah, kira-kira HCl 37% ini konsentrasi normalitasnya berapa? Nah, coba kalian kotret dan kalian hitung juga. Berapa N konsentrasi HCl pekat? Jika sudah diketahui HCl pekatnya berapa N, maka untuk membuat HCl 0,1N, kita tinggal pakai rumus pengenceran saja. Nah, cara pembuatannya tentu saja kamu juga harus mengikuti prinsip-prinsip membuat larutan. Kalau mau membuat larutan bahan baku sekunder, apakah harus menggunakan labu ukur? Nah, jadi harus dipilih peralatan-peralatan yang tepat juga. Nah, kemudian di sini ada penetapan asidimetri dan alkalimetri yang kamu sudah praktekkan di lab volumetri atau yang sudah kamu pelajari. Jadi, penetapannya meliputi titrasi asam basa dengan berbagai indikator, kemudian menstandarisasi larutan HCl dengan BBP natrium karbonat, kemudian menetapkan kadar campuran natrium karbonat dan natrium bikarbonat cara Warder, ada menstandarisasi HCl 0,05N dengan BBP boraks, kemudian menetapkan kadar campuran natrium karbonat dan NaOH cara Warder dan Winkler. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan apa sih bedanya cara Warder dan cara Winkler. Kemudian untuk menstandarisasi NaOH-nya, kamu bisa gunakan asam oksalat. Nah, apakah hanya asam oksalat? Kamu tadi bisa lihat lagi di slide sebelumnya, apalagi BBP yang bisa digunakan. Kemudian untuk yang alkalimetrinya, penetapannya kita akan tetapkan kadar fosfor dalam asam fosfat dan juga menetapkan BST asam organik. Nah, itu adalah beberapa penetapan dalam metode netralisasi. Nah, mungkin kamu nanti bisa berikan contoh penetapan apa sih yang relate dengan kehidupan kamu sehari-hari yang menggunakan metode netralisasi. Nanti komen juga di bawah contoh yang paling mudah, misalkan nih kamu ketemu asam cuka. Nah, asam cuka ini bisa dianalisis dengan metode netralisasi. Nah, berikan contoh yang lainnya, penetapan netralisasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya di sini ada sebuah tugas, bukan tugas sebutnya. Saya berikan judul karya inovatif. Nah, karya inovatif ini kita buat sebagai nilai keterampilan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk membuat karya inovatif ini? Kalau pada saat kita pembelajaran biasa atau sekolah dalam kondisi normal, biasanya karya inovatif ini saya ingin kalian buatnya dalam bentuk hard copy gitu ya. Nah, namun karena kita kondisinya sekarang sekolah online atau PJJ, jadi karya inovatifnya saya akan buat dalam bentuk infografis. Jadi silakan nanti kalian buat infografis tentang rumus-rumus pH yang tadi sudah saya jelaskan, atau mungkin kalian punya catatan rumus-rumus pH di kelas 10, silakan digunakan. Nah,
bagaimana caranya kamu membuat si rumus-rumus pH tadi menjadi menarik sehingga pada saat kamu mengerjakan soal-soal pH kamu bisa senang gitu ya. Nah, ya walaupun pusing juga gitu. Nah, tapi setidaknya dengan melihat rumus tadi, kamu punya gambaran. Ketika ada soal, kamu bisa menentukan, oh ternyata ini pakai rumus X, ini ternyata pakai rumus Y, gitu ya. Nah, jadi buatlah rumus-rumus pH-nya semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Nah, untuk deadline tugasnya ini tidak akan dalam waktu dekat gitu ya. Nah, nanti tugasnya akan kita kumpulkan pada saat UTS. Nah, UTS-nya kapan? Kita tunggu jadwalnya. Tapi kalau yang ingin gercep gitu ya, mau langsung dikerjakan silakan. Nanti linknya sudah saya share di Google Classroom. Gitu ya. Nah, nanti untuk keterangan yang karya inovatif berikutnya nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom. Oke, mungkin itu materi netralisasi part kedua. Jadi nanti kalau masih ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan komen di kolom chat atau di Google Classroom. Kemudian untuk latihan soalnya nanti juga saya akan share di Google Classroom dan kalian bisa coba mengerjakan dan mereview kembali pembelajaran tentang rumus-rumus pH. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.